Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi ke keuangan publik. Pertemuan ke-9 tentang barang publik dalam sektor pendidikan. Nah, pengenalannya, ini kalau kita lihat di US ya, bahwa pendidikan merupakan spending terbesar mereka dalam anggaran mereka, yaitu sekitar 30% dari anggaran mereka. Nah, tetapi kalau kita bisa lihat, siswa-siswa di US itu hanya berfokus kepada membaca, matematika, dan IPA. Nah, ini bisa dilihat dari komparasi atas tabel berikut ya, di mana di sini disajikan antara kelas 8, skor matematika kelas 8 di internasional ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa US ini spendingnya ini paling terbesar daripada negara yang lain. Tetapi negara lain kalau kita lihat, mereka spendingnya dikit, tapi skor matematikanya itu tinggi gitu. Mengapa seperti itu? Nah, mungkin ya bisa dari pemerintahannya ataupun dari individualnya masing-masing. Tapi kalau bisa dibilang, kalau misalkan individualnya sudah ya dibilang sudah nggak bagus, nah ini mungkin langkah yang bagus dari pemerintah US untuk menaikkan spending mereka terhadap untuk meningkatkan tingkat pendidikannya. Nah, mengapa pemerintah harus intervensi terhadap sektor pendidikan? Nah, kalau kita lihat kan, apakah pendidikan itu merupakan barang publik? Ternyata enggak. Pendidikan itu enggak sepenuhnya barang publik, ataupun dia bukan merupakan murni barang publik, karena dia mempunyai sifat rival dan excludable. Kenapa rival? Karena semakin banyak siswa di suatu kelas, ini akan mengurangi kualitas dari kualitas pendidikannya gitu. Jangan kalau kita lihat, kalau dalam satu kelas itu lebih banyak siswanya, ya maka penerimaan kualitas informasinya akan berkurang daripada siswa dengan lebih sedikit di suatu kelas gitu. Nah, excludable. Nah, ini bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Contohnya itu ya private school ataupun sekolah swasta ini bisa menentukan siswa mana yang diterima untuk dapat memasuki sekolahnya dia gitu. Nah, dari hal ini terdapat potensial eksternalitas positif. Bagaimanapun, ini berkaitan dengan produktivitas, citizenship atau kewarganegaraan, credit market failure, dan kegagalan untuk memaksimalkan kepuasan keluarga. Nah, produktivitas. Nah, di produktivitas ini, pendidikan ini meningkatkan produktivitas pekerja gitu. Nah, ketika produktivitas itu meningkat, maka ini akan mempengaruhi kolega yang lain atau temannya yang lain, meningkatkan produktivitas temannya yang lain gitu. Nah, ketika produktivitas mereka meningkat, maka sekaligus akan meningkatkan gaji ataupun pendapatan dan kesejahteraan mereka. Nah, dari yang kedua, manfaat yang kedua dari peningkatan produktivitas ataupun dari pendidikan terhadap produktivitas yaitu dengan meningkatnya produktivitas, maka ya berarti kan pendapatan mereka meningkat kan. Ketika pendapatan mereka meningkat, maka tax ataupun tax yang dibayar itu meningkat juga. Maka si pemerintahan ini akan menerima lebih banyak pendapatan pajaknya sebagai hasilnya, seperti itu. Citizenship atau kewarganegaraan. Nah, dengan peningkatan pendidikan atau pendengaran pendidikan membuat seseorang atau membuat masyarakat lebih bertanggung jawab sebagai warga negara dengan ikut berpartisipasi terhadap proses demokrasi dan mengurangi kecenderungan atas aktivitas kriminal. Ya kan? Nah, ya kan kalau kita lihat kenapa bisa mengurangi ya kan, dengan adanya pendidikan atau wawasan, kita bisa tahu apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Dengan
Karena itu kita bisa menjadi warga masyarakat yang baik untuk lingkungan kita sekitar dan negara. Sebagai contohnya sex education gitu. Dengan adanya sex education, kita bisa tahu apa yang harus diperlakukan, apa yang nggak boleh dilakukan gitu kan. Kan mungkin dengan tidak adanya sex education, ini bisa adanya pergaulan bebas, terus bisa adanya kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, makanya dari itu, sex education itu sangat bermanfaat, di mana seseorang bisa mengurangi tingkat kriminalitas atas hal-hal tersebut gitu. Jadi bisa mengetahui kalau misalkan ada kekerasan seksual itu menolak, ataupun seseorang ingin melakukan kekerasan seksual itu mulai berpikir gitu. Berpikir apakah ini baik ataupun buruk gitu. Mungkin dampaknya lebih banyak buruknya gitu. Makanya ini bisa sangat bermanfaat untuk bagi kita semua dalam hal ke pendidikan gitu. Untuk menjadi warga negara masyarakat Indonesia yang baik gitu. Lalu kegagalan pasar kredit, di mana seorang keluarga ini dapat meminjam masa depan pendapatan anaknya untuk membiayai pendidikannya gitu. Tapi nggak seperti pembelian rumah, ini tuh nggak ada jaminannya. Jadi kreditor itu nggak bisa melihat apakah si anak ini merupakan risiko yang bagus untuk mendapatkan pembayaran dari pinjaman. Nah, oleh karena itu, kreditor ini akan akan memberikan ya kredit yang lebih sedikit pada situasi tertentu ataupun situasi seperti ini, seperti itu. Nah, solusinya dari kegagalan pasar ini itu dengan mengadakan pinjaman terkait finance education atau ya keuangan pendidikan. Ya contohnya ya seperti beasiswa gitu. Ya cuman atas dasar penelitian di sini disebutkan bahwa finance education ini hanya mampu untuk higher education, untuk pendidikan yang lebih tinggi, ya kan? Ya contohnya kita nggak mungkin adain beasiswa untuk SD gitu kan. Setahu aku juga SD tuh nggak ada beasiswanya. Mungkin SMP ada, SMA ada gitu. SMP mungkin yang nggak terlalu banyak gitu. Mungkin SMA ke atas itu udah ada beasiswa dan sebagainya. Ya atau mungkin kayak KJP dan sebagainya, itu kan untuk semua orang dan sebagainya. Terus family utility atau kesejahteraan keluarga. Nah, walaupun dengan well function credit market ataupun fungsi kesejahteraan pasar kredit, ini masih terdapat di mana kegagalan untuk memaksimalkan family utility gitu, kesejahteraan keluarga ataupun seperti itu. Nah, di sini kenapa seperti itu? Karena orang tua bisa nggak memilih edukasi yang sesuai untuk anaknya. Karena dengan pinjaman, ya walaupun dengan pinjaman private education atau edukasi swasta, ya kan swasta itu kan dikenalnya dengan ada yang ya memberi dengan pendidikan yang tingkat kualitasnya baik gitu kan. Tetapi dengan tingkat kualitas pendidikan yang baik itu harus mempunyai dengan dana yang cukup besar gitu. Nah, di sini pengorbanan dari seorang orang tua ini sangat berpengaruh gitu. Jadi walaupun dengan pinjaman, ya mungkin mereka tetap nggak bisa gitu, kayak gitu. Redistribusi ataupun kesenjangan gitu kan. Jadi dari innovation to motivation based on dengan positive externalitas ini, pendidikan publik ini bisa menimbulkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin kan ya. Jadi dengan ya ada swasta dan negeri gitu kan, ini bisa menimbulkan kesenjangan karena kan seseorang untuk mendapatkan pendidikan ini ya walaupun ini bisa juga dilihat dari kesejahteraan mereka, ekonomi mereka. Dengan ekonomi yang lebih baik, mereka dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik juga gitu. Dan dengan ekonomi yang kurang, ya mereka terpaksa mendapatkan pendidikan yang kurang baik gitu. Nah,
dari hal tersebut, bagaimana caranya pemerintah mengintervensi pada sektor edukasi ataupun pendidikan. Nah, di konteks pendidikan ini jadi kita bisa ada dua, yaitu ada price mechanism sama kuantitas mechanism, ya kan? Nah, ini terdapat free public education ataupun ya sekolah gratis. Ya kayak kita itu ada 12 tahun sekolah gratis SD, SMP, SMA, ya kan? Ya 12 tahun itu. Nah, tapi di sini bisa menimbulkan crowd out, di mana ketika pemerintah ini menyediakan lebih banyak barang publik daripada daripada si swasta gitu. Nah, hal ini dapat menimbulkan kualitasnya yang buruk gitu. Bukan buruk sih, akan memperburuk kualitasnya gitu. Nah, di sini dibilang bahwa Peltzman menyatakan bahwa ini mungkin bahwa pendidikan ini dapat menurun karena penyediaan barang publik yang gratis. Nah, di sini di kurva ini menjelaskan Peltzman tadi, di mana awalnya tanpa adanya pendidikan gratis, ini merupakan garis anggarannya. Nah, keluarga X ini akan mengeluarkan spending mereka di sini, di titik X, di mana other good spendingnya itu sangat banyak dibanding dengan education spendingnya itu dikit, ya kan? Nah, akibatnya anak mereka akan mendapatkan low quality ataupun kualitas yang rendah di segi pendidikannya. Nah, di titik Y ini 50-50, di mana ya quality pendidikan ini ya menengah lah gitu. Dan pengeluaran terhadap other goodnya juga menengah juga. Sedangkan di titik Z, keluarga yang di titik Z ini mungkin ya keluarga dengan yang punya ekonomi yang kaya ataupun yang tinggi sekali gitu. Nah, mereka ini lebih prefer kepada sekolah dengan yang memberikan kualitas pendidikan yang sangat tinggi gitu. Nah, bagaimana apabila pemerintah memberikan sekolah gratis? Dengan adanya efek ini, keluarga akan melupakan ya keluarga akan lebih ketika ingin mendapatkan pendidikan yang kualitas dengan tinggi, mereka harus melupakan sekolah gratis. Ya, kenapa? Ya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, ya kita lihat sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat di titik si ICX ini, keluarga X dengan pendidikan gratis ini akan meningkatkan kualitas pendidikan mereka dengan pengeluaran good spending ini tetap sama. Sedangkan di keluarga Y, peningkatan kualitas pendidikan mereka akan berkurang gitu. Ini bergeser kalau kita lihat ya, bergeser ke kiri. Sedangkan outer good spending juga meningkat. Sedangkan si ICZ ini, ya mereka nggak termasuk ke dalam si ini. Mereka nggak mau ke sekolah gratis. Mereka mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi ya mereka akan tetap di sana seperti itu. Nah, di sini menyatakan bahwa keluarga apabila terdapat banyak keluarga seperti keluarga si Y, maka secara keseluruhan kualitas pendidikan ini akan turun gitu. Daripada naik ini akan turun karena ya akan bergeser ke kiri seperti yang tadi gitu. Mereka akan memilih untuk mendapatkan sekolah gratis daripada harus mengurangi other good spending mereka gitu. Nah, terus bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya? Menyelesaikan masalah problemnya itu dengan voucher. Nah, educational voucher ini memberikan orang tua kredit di mana bisa digunakan sebagai ya kayak untuk SPP atau sebagainya gitu. Bisa digunakan di publik ataupun private, swasta ataupun negeri ya kan gitu. Ya seperti contoh KJP ataupun hal seperti itu ya kan.